Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan memulaikan ibadah perayaan Paskah saat ini dengan menggunakan tata ibadah keluarga yang sudah dibagikan kepada kita. Saya akan mengambil alih seluruh unsur dalam tata ibadah melalui pelayanan ini, dan Bapak Ibu Jemaat dapat menyesuaikannya dalam ibadah di keluarga masing-masing. Jemaat dijemput berdiri. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasmurkan namamu. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Kami mau bersorak bagi Tuhan, yang telah mematahkan kuasa maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya. Kita menyanyi bersama-sama, Dia lahir, mati dan bangkit untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah ini. Ibadah perayaan Paskah Tuhan Yesus Kristus saat ini tertabislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat disilakan duduk dan kita menyanyi bersama-sama, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, kita berusaha untuk berbuat baik dan melakukan kehendak Tuhan. Tapi kita sadar bahwa ada banyak waktu di mana kita gagal melakukan kehendak-Nya. Karena itu marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan melalui kidung pengakuan bersama. Oh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang padamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mendengarkan berita anugerah dan amanat hidup baru, sebagaimana dituliskan dalam Roma pasal 3, ayat 23 dan 24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Selanjutnya Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita sambut menyanyi bersama Adapun Hidupku Ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Sebelum itu marilah berdoa. Ya Bapa, untuk memahami tentang kehendak-Mu dan membuat hidup kami terus bertumbuh menuju pada kedewasaan penuh, bimbinglah kami saat ini dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Marilah kita membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 dituliskan demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya
bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan Alkitab yang menjadi perenungan bersama dalam perayaan Paskah Yesus Kristus di tahun 2020 ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat Paskah, saudara-saudara. Kita sedang merayakan Paskah Yesus Kristus yang kali ini kita rayakan dalam situasi yang tidak biasa. Kita mungkin merasa seperti ada sesuatu yang kurang lengkap, atau seperti ada bagian yang hilang dari perayaan Paskah di tahun ini, jika kita bandingkan dengan perayaan Paskah di tahun-tahun sebelumnya. Tidak mengherankan, karena biasanya kita merayakan Paskah dalam suasana kegembiraan ketika semua orang berkumpul, ketika semua orang saling menyapa, ketika semua orang dimungkinkan untuk saling berjabat tangan, bahkan juga ada yang cipika-cipiki satu dengan yang lain. Tapi tahun ini, sungguh-sungguh perayaan kita menjadi berbeda. Dan ternyata tidak semua yang berbeda itu menyenangkan. Tetapi toh saudara-saudaraku, kita tidak boleh kehilangan semangat. Kita juga tidak boleh kehilangan sukacita. Karena kita tetap dipersatukan dalam ibadah bersama, meskipun kita laksanakan di keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini juga menggambarkan sebuah situasi yang berbeda, yang tidak biasa, yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Teristimewa yang awalnya dialami oleh Maria Magdalena dan temannya yang bernama Maria, Maria yang lain begitu Alkitab mencatat, sebagai para wanita yang mengikut Yesus. Perubahan ini sangat tidak mengenakan, apalagi setelah peristiwa kematian menimpa sang guru yang begitu mereka puja. Guru yang biasanya membimbing, mengarahkan perjalanan hidup mereka, kini tidak bisa lagi secara fisik ada bersama-sama dengan mereka. Pada saat peristiwa kematian dalam bentuk penyalipan itu dialami oleh sang guru. Saudara-saudara, ini sangat mempengaruhi hidup mereka selanjutnya. Mempengaruhi Maria Magdalena dan para wanita pengikut Yesus, juga mempengaruhi kehidupan para muridnya. Dalam kondisi perubahan itulah, dalam perasaan yang tidak enak, dalam kesedihan,
dalam kehilangan. Dalam kondisi itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu memutuskan untuk berziarah ke makam Yesus. Dengan berbagai perasaan dan batin yang bergelora, mereka menuju ke makam Yesus. Belum hilang kegelisahan mereka, belum lenyap kesedihan mereka. Tiba-tiba saja ketika telah berada di depan makam itu, mereka harus berhadapan dengan peristiwa alam, gempa bumi yang sangat hebat. Itu yang dicatat dalam teks bacaan kita, yang mengawali turunnya seorang malaikat dari langit, lalu menggeser batu yang menutup makam Yesus itu. Saudara-saudara, malaikat ini menuntun mereka untuk menyaksikan bahwa kubur itu telah menjadi kosong. Tapi tidak ada seorang pun yang menjadi saksi mata langsung dari proses, dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Seorang pun tidak menjadi saksi mata. Tetapi kehadiran malaikat telah menegaskan bahwa peristiwa kebangkitan itu benar-benar telah terjadi dan dapat dipercaya. Menarik saudara-saudara, karena ternyata apa yang dirasakan oleh Maria dan temannya diketahui jelas oleh malaikat. Ia mengerti perasaan mereka, sekaligus memahami tanda tanya dalam pikiran mereka. Itulah sebabnya malaikat itu berkata kepada mereka, "Me phobeiste humeis." Janganlah kamu takut. Kalimat ini saudara-saudara bukan sekedar penghiburan tanpa dasar. Bukan kalimat tanpa makna. Sebab dengan kata-kata ini, malaikat Tuhan menyuarakan bahwa peristiwa penggenapan dari yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus itu telah terjadi. 3 kali Tuhan Yesus telah memberitahukan tentang peristiwa kematian dan kebangkitan. Itulah sebabnya malaikat itu berkata, ia sudah bangkit sesuai dengan perkataannya. Maksudnya, Yesus sudah bangkit seperti yang Yesus katakan kepada kalian. Di saat yang sama, juga ada rasa takut yang berbeda jenisnya. Ketakutan yang dialami oleh para penjaga yang mendapatkan tugas untuk mengamankan jenazah Tuhan Yesus supaya tidak diambil orang. Para penjaga yang disewa khusus oleh para imam dan orang Farisi agar dapat melindungi jenazah itu dan tidak kemana-mana. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi kalimat janganlah kamu takut bukan ditujukan kepada para pengawal itu, melainkan ditujukan kepada Maria dan temannya yang bernama sama itu. Saudara-saudara, selesai malaikat itu menyampaikan berita penting kepada mereka dalam rasa gembira, tetapi juga masih dalam rasa takut, mereka cepat-cepat mau mencari para murid dan menyampaikan tentang berita ini. Mereka mungkin sedikit berlari atau berlari dengan cepat, karena adrenalin mereka pasti naik
sesudah perjumpaan dengan malaikat itu. Dan di tengah jalan, mereka masih dalam kegembiraan tetapi juga rasa takut, dijumpai oleh Yesus. Sekali lagi mereka dijumpai oleh Yesus, dan itu berarti bahwa perjumpaan mereka ini bukan perjumpaan tanpa sengaja. Yesus yang berinisiatif untuk menjumpai mereka, dan Yesus yang begitu peduli kepada mereka itu, memahami kondisi mereka jauh lebih paham daripada malaikat memahami mereka, dan berkata, kairete, bersukacitalah. Bukan ereine, sebuah salam shalom yang terkenal dalam bahasa Yunani. Tetapi kairete, yang artinya bersukacitalah. Dan salam ini adalah sebuah salam yang sangat khusus, yang sejajar dengan salam yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, ibu Yesus. Bersukacitalah, jangan takut. Katakan kepada muridku, pergi dari Yerusalem dan menuju ke Galilea. Keluar dari Yerusalem, tempat di mana aku ditolak. Dan berpindahlah ke Galilea, tempat pewahyuanku, tempat di mana mereka membutuhkan pertolongan dan pelayanan, tempat di mana aku menjumpai orang-orang yang terpinggirkan dan menderita. Maria dan temannya mendengarkan pesan Yesus, dan dengan gembira, bersukacita, dan tanpa rasa takut lagi, bergegas mencari murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dalam suasana Paskah ini, saya mengajak kita, mari kita mencermati dunia sekarang ini. Dunia yang sangat mudah mendatangkan rasa takut dan khawatir bagi kita. Dari dunia, kita mendapatkan berita tentang bagaimana pergumulan besar yang dihadapi bangsa-bangsa untuk berjuang dan berperang melawan musuh yang tidak dapat dilihat oleh mata ini. Dunia yang sementara menderita karena sebuah virus kecil yang bernama COVID-19. Ketika kita mencermati dan melihat dunia dengan segala kekhawatiran, ketakutan melalui televisi, medsos, dan berbagai media sosial yang bisa kita akses untuk mendapatkan berita tentang COVID-19 ini. Sekali lagi saudara-saudara, segala kekhawatiran dan ketakutan bisa muncul dan kemudian menggerogoti kehidupan kita dengan berbagai pertanyaan dalam batin kita. Bagaimana kalau saya yang terjangkit? Bagaimana kalau keluarga saya yang terjangkit? Bagaimana usahaku? Bagaimana bisnisku? Bagaimana kami memenuhi kebutuhan keluarga kami? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Dan begitu banyak pertanyaan lain yang bisa saja membuat kita kemudian terpuruk dalam rasa khawatir dan kegelisahan yang akan membebani kehidupan kita. Lalu saudara-saudara, Paskah mau bicara apa pada kita di kondisi kita sekarang ini? Saudara-saudara, berita Paskah Yesus Kristus sungguh menjadi sebuah berita yang sangat beralasan bahwa hidup kita ini ada dalam kendali Tuhan yang kuasanya melebihi apapun, termasuk kematian.
yang telah dimenangkannya. Dalam suasana penuh kegelisahan dan pergumulan akhir-akhir ini, sapaan Yesus meneduhkan kita. Kairete, saudara-saudara. Bersukacitalah. Apakah keadaan menjadi membaik atau mungkin malah lebih buruk? Tidak ada alasan lain bagi kita untuk menikmati sapaan Yesus kepada Maria dan temannya, bahwa kita patut untuk tetap bersuka cita. Salam sukacita bagi saudara-saudara. Meskipun kita tidak bisa berjabat tangan satu dengan yang lain, kita punya alasan kuat untuk tetap bersuka cita, bahwa hidup ini dikendalikan oleh Tuhan dan bukan oleh apapun di dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat yang sama, perayaan Paskah Yesus Kristus mengingatkan gerejanya dan seluruh jemaatnya, seluruh umat di dunia ini, untuk membawa berita yang menghidupkan, berita pelayanan yang menguatkan satu dengan yang lain, berita Paskah yang membuat kita terdorong untuk hidup saling menopang satu dengan yang lain, dan bukannya saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk hidup dan membawa kehidupan bagi orang lain. Kita dipanggil untuk hidup bukan hanya bagi diri kita, tetapi untuk terus berbagi dengan semua orang. Hiduplah bersukacita dan salinglah menghidupkan, bukan mematikan. Mari mengusir rasa takut secara bersama. Saling berdiakonia. Kelebihanmu tidak akan berkurang dengan berbagi. Seperti Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi dunia ini, bagi banyak orang, demikianlah sebagai gereja dan sebagai orang percaya, kita dipanggil hidup bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi hidup ini juga untuk menghidupkan orang lain. Mungkin ada yang mengatakan, saya tidak punya apa-apa untuk dibagi sekarang ini. Kondisi semakin sulit. Ekonomi semakin merosot. Saudara, untuk membawa kehidupan bagi orang lain sekarang ini bahkan dapat dilakukan dengan hal yang sangat kecil sekalipun. Tetapi butuh pengorbanan besar dari diri sendiri. Pelajarlah untuk menjaga kebersihan diri. Rajin mencuci tangan. Menjaga jarak dengan orang lain. Tinggal di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Dengan berbuat hal-hal seperti itu, kita sementara membawa kehidupan bagi orang lain. Setidak-tidaknya dari hal ini kita sudah bisa membawa berita Paskah. Berita tentang kehidupan bagi orang lain. Saudara-saudara, selamat Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kairete, me fobeiste, bersukacitalah dan jangan takut. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Dan marilah bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita saat ini. Dan sebelum mengumpulkannya, dengarkanlah ajakan firman sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi kasih setiamu yang kurasakan. Doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan ini dan untuk keselamatan kekal yang dianugerahkan bagi kami. Kebangkitan-Mu menjadikan kami orang-orang yang berkemenangan. Itu berarti tidak ada satupun yang akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, sekalipun segala sesuatu berubah. Kami bersyukur karena hikmat-Mu membuat kami mengerti tentang situasi yang sedang kami hadapi sekarang ini. Bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, agar kami semakin bertekun dan dapat tahan uji. Sehingga kami pun tetap berpengharapan kepada-Mu. Memohonlah kami agar pemulihan-Mu terjadi bagi bangsa kami dan dunia ini. Engkau yang menghibur dan menyembuhkan setiap luka batin yang terjadi oleh karena virus corona dan juga oleh berbagai bencana yang terjadi. Dan mampukan kami semua bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan kehidupan ini dan lingkungan sekitar, serta menghadirkan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa, mampukanlah gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Bahkan dalam penghayatan kebangkitan-Mu saat ini,
Kami terpanggil untuk tetap menghadirkan kabar baik di tengah berita yang mencemaskan, meneguhkan iman dan sukacita di tengah kondisi yang menakutkan, dan mengokohkan pengharapan umat-Mu di tengah kebimbangan. Kebangkitan-Mu Kristus membawa pengharapan baru bagi umat-Mu. Tuhan, terimalah segala yang kami persembahkan kepadamu, dan dengarkanlah permohonan ini. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput berdiri dan kita menyanyi bersama-sama sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, umur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar, karena Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Marilah berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang dan selalu terus. Amin. 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 Demikianlah ibadah perayaan Paskah kita sudah selesai. Silakan duduk dan kita bersaat teduh secara pribadi. Bersukacitalah, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di momentum perayaan Paskah tahun 2020 ini, kita diperhadapkan dengan pergumulan demi pergumulan teristimewa, pergumulan yang dihadapi oleh dunia, termasuk kita di Indonesia ini, termasuk kita warga KGPM. Ketika kita harus berperang bersama melawan COVID-19. Karena itu penting bagi kita dalam perayaan Paskah kali ini, merayakan kebangkitan Yesus yang membawa kehidupan kekal itu, bergerak bersama dalam iman bersama untuk membawa kehidupan ke dalam dunia ini. Kita berperan mulai dari hal kecil.
kita akan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, mulai dari gerakan untuk tinggal di rumah, stay at home, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Kita akan berusaha untuk menjaga jarak, tapi kita juga akan menjaga kesehatan kita. Rajinlah mencuci tangan, sebab itu bagian dari cara kita memerangi COVID-19 ini. Tetapi yang terutama, jangan berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta agar pergumulan ini cepat berlalu. Tetaplah bersukacita, jangan sampai stres. Kita harus bersukacita, kita harus tetap sehat, kita tidak takut, sebab Tuhan menyertai kita. Atas nama pucuk pimpinan Majelis Gembala Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, kami menyampaikan selamat bersukacita merayakan Paskah Yesus Kristus di tahun 2020 ini. Kiranya kita semua tetap sehat, tetap bersemangat, dan Tuhan memberkati. Shalom.